Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Majlis Taklim Khurul Ain Kemanggisan yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para pecinta Instagram @bawazir yang Allah muliakan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bermuhasabah melalui sosial media, baik di Al-Azifi Channel di YouTube maupun di Instagram di @bawazir. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat yang banyak di sisi Allah, mendatangkan banyak keberkahan dalam hidup tentunya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita berkait dengan 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Masuklah kita kepada dosa yang ke-12, yakni keengganan membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa masuk kategori hal yang diremehkan oleh wanita berkaitan tentang enggan membayar zakat? Diketahui bahwa harta ini kepunyaan Allah. Ya, apa yang kita miliki milik Allah. Allah menitipkan kepada kita untuk dilihat bagaimana kita memperlakukannya. Apakah kita menunaikan hak-haknya atau hati kita justru gandrung mencintainya. Jadi disuruh manage, jangan kau cintai, sudah lawang titipan kok kita miliki. Ya. Nah, banyak di antara kita ini terkadang menganggap bahwa titipan ini pemberian yang memang dikhususkan buat kita, yang kita pakai semau kita. Dia lupa bahwa dunia ini cuma titipan. Allah berharap titipan tersebut ditunaikan hak-hak dia. Suka senang dengan titipan silakan, tapi tetap ada yang punya, bukan milik kita. Ada firman Allah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 34 ayat 35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini Allah berfirman, Allah tegaskan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak pernah dia nafkahkan di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Kita tahu bahwa menyimpan emas dan perak ini ima diterjemahkan memang dia memiliki harta berbentuk emas dan perak batangan, atau memang perhiasan yang digunakan oleh wanita. Sehingga ayat ini menjadi sebuah nasihat buat para wanita yang menggunakan perhiasan. Ya.
Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dia tidak menafkahkan. Maksudnya apa? Dia tidak menyedekahkan. Sementara ada syariat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak yang digunakan atau yang disimpan. Kalau sudah sampai nisabnya 83 gram dan sampai 1 haul setahun, maka harus dikeluarkan. Ya, bukan sekali saja, pokoknya selama setahun harta tersebut diam berjumlah 83 gram emas, makanya keluarkan. Jangan jadi ukuran, oh kalau 83, kalau gitu mulai tahun depan saya jual segram 82, nggak jadi gitu ya. Saya beli lagi nanti kalau menjelang waktunya zakat saya kurangin lagi. Kok menghindari syariat? Lawang memang itu milik Allah. Allah pengen di tangan kamu sampai Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam. Allah mengatakan bahwa ketahuilah pada hari dipanaskan emas perak dalam neraka jahanam nanti. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Allah bakar dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Dikatakan kepada mereka dengan tegas, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah bilang sama mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kau simpan. Ini ayat ancaman loh. Harusnya manusia terancam dengan ayat ini. Ya, harusnya dia tahu bahwa Allah tidak main-main. Harta yang kau miliki cuma titipan, jalankan, berikan nafkahnya sampai nisabnya, keluarkan zakatnya dalam setahun sekali. Ini syariat, karena kalau tidak Allah akan panaskan harta tersebut, membakar dahi kalian, lambung kalian, punggung kalian. Masya Allah. Ya, nah ibu-ibu khususnya menggunakan perhiasan, tolong jangan remehkan masalah ini. Nah, ya, supaya dapat berkah. Jadi kalau berdandan dengan perhiasan yang dimiliki akan memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Menjadi bidadari rumah sendiri. Si pemilik surga pun akan betah dengan sendirinya. Ya. Ini terjadi bukan tidak, dan banyak sekali mereka meremehkan apa yang namanya emas, perak dan lainnya. Kemudian surat Ali Imran ayat 180 Allah mengatakan, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kabarkan bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Apa yang mereka sangka? Bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mereka berprasangka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Ya, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka di hari kiamat. Allah akan kalungkan. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ancaman banyak sekali. Harta yang dia miliki, yang Allah titipkan dan milik dia saat di dunia ini, bisa digantungkan di lehernya. Sayang. Padahal ada tawaran yang paling tinggi dalam bentuk jihad. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Dan jihad yang Allah muliakan yang pertama, al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dia dengan harta dan jiwa. Harta yang dikedepankan, tidak semua orang bisa berjihad dengan harta. Kau dititipkan harta, harusnya kau bisa berjihad dengan harta tersebut. Masya Allah. Ya, bukan malah tamattu, mencintai harta sampai takut sekali dikeluarkan. Jangan. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah yang bilang, udah itu titipan, infakkan, Allah bakal ganti. Yang gak usah sedih dengan barang yang hilang, orang titipan. Yang punya kan Allah.
Jadi kalau ada barang kita hilang, gak usah sakit hati, kita hanya mesti banyak istighfar, teledor dalam menyimpan, dalam menjaga, ya. Jangan kesel. Allah tahu siapa yang ngambil, Allah tahu siapa yang menzalimi kita. Ya, buat kita katakan la haula wala quwata illa billah. Buat kita katakan tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Buat kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tawakalkan sama Allah. Jangan merasa memiliki dunia. Ini banyak orang yang terjebak dalam kepemilikan dunia. Sangat disayangkan sekali, Masya Allah. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wala min huliyikunna fa inna kunna aksaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi pernah berkhutbah di hadapan kami. Jadi ada saksi sahabat menyaksikan sahabiat ini, Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Ya ma'syaran nisa, kata Rasul, tasaddaqna wala min huliyikunna, bersedekahlah kalian walaupun meskipun dengan gelang perhiasan kalian. Fa inna kunna aksaru ahli jahannam yaumal qiyamah, karena aku melihat kalian banyak jadi penghuni neraka. Sedekah walaupun dengan gelang, sekedar gelang saja sedekah. Dan hikmah di balik sedekah ini banyak. As-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah itu kan tolak bala. Ya, bukan cuma neraka yang diancam, tapi ya tolak bala di dunia. Apalagi timingnya tepat nih. Ya, kita sedang dirundung ujian oleh Allah, azab oleh sebagian orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Ya, ini virus yang sedang viral dibicarakan di mana-mana. Ya, mereka lari tunggang langgang dari yang namanya corona, tapi mereka tidak pernah takut dari yang namanya neraka. Masya Allah. Belum lagi segelintir orang dai yang melecehkan ujian ini. Ya Allah ya Karim, menganggap bahwa harus bertawakal, orang Islam nggak mungkin kena. Kalau orang Islam nggak bakal kena, buat apa ada syariat untuk bersedekah tolak bala? Bahkan sahabat Mu'az bin Jabal pun di masanya terkena wabah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kita orang Islam aman? La, Allah. Orang Islam yang terkena wabah tersebut diberikan pahala orang yang mati syahid. Tapi Nabi syariatkan, berlarilah kalian dari wabah ini seperti berlarinya kalian ketika melihat singa. Lihat, ya, kalau kalian melihat singa kalian pasti lari. Ini kan wabah nggak kelihatan seperti singa, cuma mematikan. Kalau kamu digigit sama singa, ditolong sama orang nggak terkena masalah. Cuma kalau wabah ini kamu kena virus corona, orang nolong, kamu menularkan ke orang lain. Ya, ayo mulai berpikir apa yang masuk di akal gitu loh, bahwa agama ini menyarankan kepada kita untuk menghindari. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Intinya bersedekah. Ya, cari formulanya untuk bisa menghilangkan corona. Ya, walaupun memang Nabi sudah kasih bayangan, suruh banyak mengkonsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Dan kita harus yakini bahwa ini virus adalah ciptaan Allah yang tercipta untuk bertasbih, sehingga la adwa, tak ada penyakit yang menular, tak ada virus yang menular, Allah yang menularkan. Berarti jangan jauhkan diri kita dari Allah. Bagaimana caranya? Tegakkan syariat. Dalam bab yang kita bahas ini, syariat yang dibahas sedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Ya, bahkan di Instagram kita sempat kita viralkan kemarin berkaitan dengan sedekah. Apa yang tepat, Ustaz? Banyak. Kalau timing yang tepat sekarang sih bersedekah, ya tentu yang berkaitan dengan membantu pencegahan corona ini. Daripada menimbun masker, ayo kita donasi buat bagi-bagi masker. Pembasuh tangan kita kumpulkan dan kita donasikan, atau mungkin kita berdonasi korma ajwa. Itu kan Nabi yang merekomendasi 7 butir korma ajwa itu, ya, bisa menjauhkan dari yang namanya sihir dan penyakit. Udah, buat kita orang Islam cukup Nabi sebagai saksi, sebagai utusan yang diutus oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita nantinya. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau kita nggak manfaatkan.
Ya, lawang tinggal sami'na wa ata'na, tinggal kami dengar, kami patuh. Ya. Yuk, kalau memang kurang tegasnya dari pemerintahan berkaitan dengan pencegahan ini, kita mencegah diri kita sendiri. Paling enggak ku anfusakum wa ahlikum nar, disiplin supaya jangan menularkan penyakit tersebut ke orang-orang yang tidak salah tentunya. Tapi kemudian yang ke-13, dosa yang dianggap biasa yang ke-13, yakni tidak menunaikan haji meskipun mampu. Iya. Ketahuilah, salah satu rukun Islam yang agung adalah menunaikan ibadah haji. Bahkan tegas yang namanya haji ini merupakan kewajiban buat orang yang mampu, dimasukkan dalam rukun Islam. Al-hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji kalau mampu buat yang melakukannya. Banyak orang yang sibuk dengan dunia sampai dia tunda-tunda pemberangkatannya. Jangan-jangan dia beranggapan kalau dia meninggal nanti anaknya bisa menghajikan dia. Wallahi, kalau badal haji itu kan sunnah. Tapi kalau haji buat orang yang mampu, wajib hukumnya. Nah, kalau sudah kata wajib tidak dilakukan, dosa yang dia miliki. Masya Allah. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasul pernah bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal. Man aradal hajj falyata'ajjal. Barang siapa mempunyai keinginan berhaji, maka hendaklah bersegera menunaikannya. Kenapa? Karena kesempurnaan agama ya dengan haji, ya, diletakkan di rukun Islam yang kelima untuk menyempurnakan semuanya. Hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Buat yang belum mampu ya bisa berumrah. Maka ulama sebagian mengatakan umrah yang pertama merupakan sebuah kewajiban. Wallahu alam bissawab. فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فإنه sesungguhnya قد يمرض المريض, boleh jadi ia akan sakit. Fatadillu dhallah, akan tersesat atau akan disibukkan. Wa ta'ridul hajah, dengan kepentingan yang lain. Karena kadang-kadang kita punya uang, cuma kita nggak punya waktu. Atau banyak orang yang punya waktu nggak punya uang. Ya, sayang kalau sampai nggak berhaji, sayang. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Karena haji yang mabrur tidak ada yang paling layak balasan kecuali surga. Nah, kita mohon kepada Allah, moga tahun ini wabah corona ini bisa lewat lah, badai yang berlalu lah, supaya kita bisa melaksanakan umroh dan haji di bulan Ramadan, maupun nanti kita berhaji di waktu bulan haji insyaallah. Ya. Ini ujian yang Allah ujikan buat orang Islam. Bukan berarti kita sengaja untuk melakukan sebuah ibadah dengan menentang hal-hal yang buruk. Ya, ingat syariatnya mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Nah, tapi kalau nanti di luar fitnah ujian yang seperti ini, kita punya waktu untuk bisa berumrah dan haji, lakukan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Nabi pernah berkata, Rasul pernah bersabda, Innallaha yaqul inna abdan asbahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'ishah tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya limahrum. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, Inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, Inna abdan, ada seorang hamba, ashahtu lahu jismahu, aku sehatkan tubuhnya, kata Allah, wa wasa'tu alaihi fil ma'ishah, aku luaskan rezekinya, tamdi alaihi khamsatu a'wam, namun ketika 5 tahun berlalu ia tidak mau mengunjungiku, la yafidu ilayya limahrum, tidak mau mengunjungiku dengan alasan tak mendapatkan rezeki. Masya Allah. Ada Allah sendiri yang mengatakan langsung, aneh. Allah mengatakan ada inna abdan, ada seorang hamba, ya, ashahtu lahu jismahu, aku sudah sehatkan badannya. Dia bukan orang yang cacat atau sakit, bukan. Wa wasa'tu alaihi fil ma'isha, aku lebihkan hartanya, aku titipkan harta yang lebih darinya padanya.
tamdi alaihi khamsatu a'wam, bahkan ketika berlalu 5 tahun kenikmatan yang dia rasa tersebut, la yafidu ilayya li mahrum, tidak mau mengunjungiku, alasannya nggak punya rezeki. Allahu akbar. Lawang yang dia punya Allah, dia mampu untuk bayar visa, beli tiket, atau milih travel dengan cara berangkat yang berlevel. Ada kelas 1, VIP, VVIP, apa saja. Atau mau backpacker, apa saja. Rugilah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah manusia tercipta untuk beribadah? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan haji ini merupakan puncaknya ibadah. Rukun Islam itu puncaknya ya haji. Dia tidak mau melakukan, adalah aneh sekali. Inna abdal ashaqtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isa tamdi ali khamsatu a'wam la yafidu ilayya limahrum. Aneh. Badannya sehat, rezekinya gampang. 5 tahun dia rasakan nikmat titipan Tuhan itu. Oh, Masya Allah. Dia nggak lakukan umrah dan haji. Allah, aneh sekali. Ma gharraka bi rabbikal karim. Begitu bahasa Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa sih yang bikin kamu enggan sama Allah? Apa coba? Allahu akbar. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang Allah sempurnakan kamu, muliakan kamu. Tidak ada alasan tidak beribadah sama Allah. Ya, bahkan dari Ummu Salamah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasul pernah bersabda kepada kami ketika menunaikan haji wada, haji yang pertama dan terakhir. Innama hiya hadhil hajja summal julusu ala zuhuril husri fil buyut. Ada nasihat Nabi yang dikhususkan buat perempuan. Innama hiya hadhil hajja, sesungguhnya kewajiban haji kaum wanita seperti haji sekarang ini. Summa, kemudian al-julus ala zuhuril husri fil buyut. Kemudian mereka duduk di atas tikar di rumahnya. Artinya cukup sekali saja haji buat perempuan. Nabi yang katakan langsung, innama hiya hadhil hajjah. Inilah haji yang wajib, yang seperti yang kita lakukan sekarang. Sumal julus, kemudian selesai nanti cukup duduk ala zuhuri husri fi buyutikum. Ya, di dipan, di tikar-tikar kalian. Kenapa? Hukum asalnya perempuan itu kan bidadari. Ya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Lelaki mengatakan seperti itu. Kalau memang surga ada bidadarinya, ya istrimu itu bidadari. Suruh dia betah di rumah. Ya, hajikan dia, suruh dia tinggal di rumah. Cukupi, maksimalkan, jadikan dia sebagai madrasah. Al-ummu madrasatul ula. Jadi sekolah yang utama buat anak-anaknya. Masya Allah, Islam tidak bebankan untuk diulang-ulang itu haji. Ya, sekali cukup buat dia. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi pernah bersabda, man jahaza ghaziyan aw jahaza hajan aw khalfahu fi ahli aw fattara sa'iman kana lahu mislu ujurihim min ghairi ayantaqisa min ujurihim syai'. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dikatakan bahwa man jahaza ghazian, barang siapa memberi bekal orang yang mau berperang, au jahaza hajan, atau memberi bekal orang yang mau menunaikan haji, au khalfahu fi ahlihi, atau menafkahi keluarga yang ditinggalkannya, au qattara sa'iman, atau memberi makan orang yang berpuasa ketika dia berbuka, kana lahu mislu ujurihim min ghairi ayang taqisa min ujurihim syai', maka dia akan diberikan pahala seperti pahala mereka yang mereka dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mau berjihad, ya, aparat hukum ini mau berjihad nih, kita bantu supply. Sekarang nih yang mau berjihad macam-macam, nggak cuma perang. Kita bisa bantu tuh tim medis, para dokter itu. Ya. Bukan malah aji mumpung, malah jual alkohol, timbun alkohol, jangan. Masker, ayo bantu. Mereka garda terdepan tuh, ya, siap membela. Mereka cuma mengatakan bahwa kami siap di garda yang paling depan, tapi tolonglah kami diam di rumah kalian.
Kenapa? Jangan menambah jumlah pasien. Ini sudah nggak nampung rumah sakit. Udah nggak usah yahano, orang Arab Yaman bilang nggak usah yahano, nggak usah belagak kuat ente sudah. Nabi yang bilang berlari dari wabah seperti kau melihat seekor singa. Kira-kira kalau wabah itu singa berkeliaran, kalian kocar kacir. Bersyukur Allah nggak tampakkan wabah sebesar singa itu. Sudah menghindar, lockdown aja. Bukan kita meninggalkan ibadah, bukan, ini syariat. Karena usul fiqh mengatakan mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajiban. Salat berjamaah di masjid wajib, wallahi wajib. Cuma kalau ada keburukan, ya udah cegah dulu. Coba amsalkan antum masuk ke masjid, ada singa sedang mengaum. Sementara azan sudah berkumandang, qomat sudah dibacakan. Antum mau ke masjid, dalam masjid. Anak sih ke masjid aja, Tad. Walaupun ada singa, Tad. Nggak mungkin. Ya, mana mungkin bertakbir samping singa sedang mengaum. Sudahlah. Ya. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku, kata Rasul. Sekuat apa kita dibanding sahabat Umar ibn al-Khattab? Ketika dikabarkan ada wabah penyakit taun, Umar mengambil sikap, kembali kita. Dilecehkan sama segelintir orang, kau lari dari takdir Allah Umar, untung kau yang mengatakan itu. Huzaifah ibn untung kau yang mengatakan itu. Abu Ubaidah bin Zarrah, untung kau yang mengatakan itu. Sehingga kata Umar, aku berlari dari takdir Allah yang buruk kepada takdir yang baik. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah yang buruk kepada takdir yang baik. Harusnya seperti itu, hindari berkumpul. Ya sudah, sholat aja di rumah berjamaah. Ya. Bukankah bumi Allah ini masjid? Ya. Allah, Nabi yang mengatakan afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Betul. Kalau nggak terjadi mudarat, la darar wala dirar. Kecuali kalau memang lokasi sebuah tempat yang tidak seperti sekarang, ada corona yang mematikan ini, ya kita berusaha untuk membuat kebersihan masjid diutamakan, ya, disemprotkan yang bisa memusnahkan virus itu ya. Nah, silakan saja, tapi kalau dalam kondisi seperti ini ahsan sudah tinggalkan, jauhkannya, karena nggak semua orang bisa survive dari yang namanya virus ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Yang ke-14, yakni seorang wanita berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, padahal sang suami ada di sisinya. Ini pun dosa yang diremehkan. Ya, karena nggak tahu derajat hukum syariah. Ada mustahab, ada sunnah, ada muakkad, ada yang sifatnya wajib. Wajib pun ada yang fardu ain, fardu kifayah. Jadi jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ya, nah dosa yang diremehkan di bab bahasan ibadah ini, ya, berkaitan zakat, puasa dan haji ini, yang diremehkan sama wanita yang ke-14 ini, seorang wanita berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, padahal sang suami ada sisinya. Ketahuilah wahai para wanita yang Allah muliakan, ketika terjadi ijab qabul, dia melamar kamu kepada walimu dan dia bayarkan maharnya, dia katakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, saat itu suamimu segalanya untukmu. Maka kewajiban di pundak orang tuamu pindah ke pundak dia. Dia bukan cuma suami, dia orang tua untukmu. Maka apapun yang kau lakukan, dialah yang bertanggung jawab. Maka Islam inginkan kamu ada keterbukaan. Ya, jangan sampai kamu melaksanakan yang sunnah, dia gondok kewajiban yang dia butuhkan untuk melampiaskan hasratnya tertunda, ulah sunnah yang kau tegakkan, jangan. Ya. Atau ego, ya. Kamu kedepankan teman-teman kamu ketimbang patuh dengan suamimu. Bukan begitu, Ustaz. Ustaz nggak berasain sih punya suami dia, alhamdulillah saya laki-laki nggak butuh suami, saya butuh istri, Masya Allah. Bukan begitu, Ustaz. Siapa sih yang mau ngabdi sama dia? Ya saya nggak tahu lah, maksud Tuhan terima lamaran dia. Iya, dulu dia nggak seperti ini, klarifikasi dulu, rapikan. Jadi jangan sampai mengeluh. Karena tetap kalau memang ada ikatan rumah tangga, nggak patuh sama suami, ya dosa hukumnya. Dosa. Dan kalau sudah pakai bahasa dosa ini, yang mau ngampunin siapa kalau bukan Allah?
Ya, Allah sudah mengatakan inna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyati. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW ini beliau sampaikan kepada umat. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istara'ahu. Allah bakal tanya kepada pemimpin suami tentang apa yang dia pimpin ya istrinya. Jangan sampai suamimu berbuat maksiat karena sunnah yang kau lakukan. Jangan. Istri tidak wajib bekerja, membantu suami boleh-boleh saja. Cuma kalau kewajiban mendatangi dia, maka tinggalkan yang tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan perintah syariat. Masya Allah. Kewajiban bagi seorang wanita ketika suaminya berada di sisinya adalah meminta izin jika mau melaksanakan puasa sunnah. Sekarang banyak model malah suami yang dikit-dikit izin sama istri. Dalam semua hal. Itu yang terjadi. Mau kemana aja izin, bukan berarti nggak aib dalam izin ini. Ya sangatlah mulia kalau ada keterbukaan mau kemana dengan istri supaya dia bisa membantu untuk membackup selama pergi. Karena kewajiban istri itu kan ketika suami tidak di rumah, dialah menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut. Dia yang akan bertanggung jawab. Jangan suami safar, istri juga ikut safar, jangan. Jangan suami keluar rumah, istri juga nunggu suami nggak ada baru ngaib sama teman-temannya. Jangan. Justru yang wajib ketika suami tidak ada, dia diam di rumah. Walaupun ada kewajiban yang memanggil dia, wallahi kewajiban menggantikan suami lebih dari segalanya saat itu. Masya Allah. Ya, tolong jangan sampai lupa fungsi ini. Ya, Masya Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Islam ini agama yang menekankan permasalahan kewajiban tersebut. Nah, tayyib. Masuklah kita kepada bab berikutnya, bab Thaharah. Tapi sebelum masuk bab Thaharah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan masalah zakat tadi ya. Enggan membayar zakat, kemudian juga tidak segera menunaikan haji dan berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, padahal sang suami ada di sisinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum ana bahas yang lainnya. Fadhil. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Ana sudah meninggal. Iya. Pertanyaan, apakah badal haji ini boleh dilakukan oleh orang lain? Karena Anda sebagai Anda tidak punya biaya untuk haji dan umrah. Ayo, hukum asal haji ini kan wajib buat yang mampu. Ya, jadi kalau seandainya ada permasalahan yang menyebabkan ketidakmampuan, maka tidak gugurlah hukum tersebut, gitulah. Artinya selama memang dia mampu itu yang dilakukan. Kalau Anda sudah, jangan khawatir, toh nanti juga anak bisa menghajikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih kayaknya. Bagaimana hukum seorang suami yang tidak adil pada istri-istrinya? Waduh. Adil seperti apa nih ya? Ini buah yang dipetik, nggak bahas pohon yang ditanam. Ya. Saya nggak paham. Suami kalau memang pengen berpoligami, ya, tolong berilmu sebelum beramal. Ya. Makanya lelaki sejati itu kalau mau berpoligami itu bukan memberikan alasan kepada pasangan yang baru karena kecewa dengan yang lama, bukan. Yang kedua bilang, kenapa sih kamu mau poligami sama aku? Aduh, aku kecewa dengan yang pertama. Ini aib seorang laki-laki yang seperti itu. Ya, sehingga dia mau cari yang baru dengan memburukan yang lama, itu nggak diperbolehkan. Akhirnya akan ada ketimpangan nantinya, ketidakadilan. Ini jebakan Batman laki-laki kalau begini. Harusnya tidak seperti itu. Kenapa kamu mau poligami sama aku? Ya karena aku merasa aku sukses aja dengan yang pertama dan dia bahagia bersama aku. Aku memang berbagi bahagia dengan yang lain. Dan aku juga pengen memperbanyak umat Muhammad, bukan mengurangi jumlah umat Muhammad. Ini tegas, bahasanya jelas sekali. Ya. Jadi jangan sampai malah kita berubah fungsi. Akhirnya ada terjadi ketidakadilan karena salah kaprah dalam hal ini. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Sudahlah, berilmu sebelum beramal. Karena ini syariat Allah yang perintahkan, bukan main-main. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk menikah, berpoligami, Allah yang perintahkan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah yang perintahkan. Nikah dengan 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tak ada keadilan, tak ada kebaikan, cukup satu, lebih baik seperti itu ya. Baik, Masya Allah. Tuhara, ada lagi? Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hitungan zakat per tahun atau per bulan dikeluarkan? Karena saya ini pekerja dan pebisnis. Iya, yang namanya zakat itu tidak ada bulanan. Zakat profesi itu sudah dibatalkan. Itu pendapat segelintir ulama tentang zakat profesi. Tidak ada zakat profesi dalam Islam. Zakat ya setahun sampai nisab, 1 haul keluarkan zakatnya. Adapun zakat panen, ya itu tergantung jenis panennya. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin per 6 bulan, atau per musim. Nah, itu lain lagi nantinya ya. Ya 5% buat yang menggunakan mesin air, atau 10% yang mengandalkan hujan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi relawan di corona ini, Ustaz? Ayo, ini jihad. Asal kita berilmu sebelum beramal ya. Karena resikonya akan fatal sekali tertular. Ya bertakwalah semampunya ke dalam hal ini. Wallahi ini jihad yang betul-betul dilegalkan dalam agama. Ya, kalau memang teman-teman dokter membutuhkan relawan dalam hal ini, ayo. Atau kita bergandeng tangan, yuk kita semprotkan semprotan yang bisa mematikan virus tersebut di beberapa tempat tanpa harus digaji. Maka jadikan ladang amal kita. Ini baik sekali, Masya Allah. Baik. Bismillah Ustaz, umroh atau haji kan wajib dengan mahram, tapi bagaimana jika ada travel yang membolehkannya, Ustaz? Sebenarnya berkaitan dengan haji tanpa mahramnya ada khilaf ulama dalam hal ini ya. Tapi karena kalau nggak terfasilitasi untuk ibadah, akhirnya ibadahnya nggak bisa maksimal. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Taib yang ke-16. Menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh di saat berwudu dan mandi. Ya. Ini banyak sekali ibu-ibu yang menggunakan make up nih. Pelembab kulit, pelapis make up, ya dasar make up gitu ya. Yang menggunakan campuran minyak yang kalau air tuh nggak masuk. Nah, jangan. Hati-hati, khawatirnya nanti nggak bersih. Atau menggunakan pewarna kuku ya biasanya. Atau pewarna rambut. Wallahu a'lam lah. Silakan ismasyid. Hidup terserah kamu boleh. Tapi jangan sampai keterserahan ini mengganggu kewajiban. Ada kewajiban yang dikedepankan dalam hal ini berkaitan tentang rukun dan syarat ibadah. Ya, sementara kita tahu yang namanya bersuci ini kan syarat. Ya, tidak boleh yang namanya sholat tanpa wudhu. Nah, sekarang kalau wudhunya nggak sah gimana? Sholatnya juga nggak baik. Ya wajar lah kalau nanti dirasakan efeknya buruk. Kelihatannya sholat tapi nggak akur sama orang tua. Kelihatannya sholat nggak deket sama mertua. Kelihatannya sholat ngelawan sama suami. Sholat nggak tanha anil faksa wal munkar. Sholat nggak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Sayang sekali ya. Jangan sampai terjebak dalam jebakan yang salah. Masya Allah. Ya kitanya yang mesti paham nih. Garis bawahilah ya. Kenapa? Karena biar bagaimana yang namanya bersuci ini penting. Apalagi perempuan ada haid kan, ada nifas. Kemudian juga ada yang namanya berwudu. Ini penting diperhatikan. Penyebab-penyebab sucinya badan anti tentunya ya. Idza tawada'ta fakhallil bain asabi' yadaik wa rijlaik. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menegaskan tentang masalah khalil yakni menyelisihi. Kenapa? Karena khawatir bagian sini ini tidak kena airnya atau kotorannya. Suruh khalil. Ya, khalil. Idza tawaddu'ta fakhallil baina asabi' yadaik wa rijlaik. Bagian tangan maupun bagian kaki kita. Law kunti imra'atan la ghayyarati azfaraki bil hina. Nabi mengatakan law kunti imra'atun, kalau seandainya engkau seorang wanita, la ghayyarti azfaraki bil hina, engkau telah mengubah warna kukumu dengan inai atau kuku pacar. Jadi Nabi bilang kalau kamu perempuan pasti suka mewarnai kuku. Ini kerjaan perempuan nih. Makanya laki kalau ada yang suka main warnain kuku, perempuan namanya nih. Nah, banyak nih di dunia anak-anak seniman, para penyanyi-penyanyi rock itu saya perhatikan tuh kukunya dihitam-hitamin itu. Ya,
La wallahi haram hukumnya. Itu kerjaan perempuan. Nggak boleh menyerupai. La'anallah al-mutasabbih minar rijal wa mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan yang mirip laki-laki. Perempuan suka mainin rambut, menggelung, mengepang, menguncir. Laki-laki juga begitu, perempuan itu. Laki tidak disibukkan dengan model rambut. Nabi tawarkan cuma 2 model, taksir sama tahlik. Pendekan atau botak sekalian laki-laki. Tidak usah gaya pakai rambut sudah ya. Perempuan yang main rambut, laki tidak main rambut sudah. Nah. Tapi kalau perempuan, lau kunti imra'atun laghayyarati azfaraki bil hina. Kalau kamu perempuan, kata Nabi, kamu pasti mewarnai kukumu dan warnai dengan hina, bukan dengan cat yang bisa menolak air. Jangan ya. Ini banyak sekali nih. Ya, dia nggak sempurnakan ini. Yang ke-17, yakni tidak menyempurnakan wudhu. Maksudnya gimana, Ustaz? Di antara bentuk peremehan dalam ibadah yang sering dikerjakan sebagian wanita, tidak perhatian dalam menyempurnakan wudhu sebagaimana telah disyariatkan. Dia berwudhu dengan cepat, nggak bersungguh-sungguh dalam membasuh, nggak pula memperhatikan, atau cuma sekedar membasahi anggota tubuhnya dengan air tanpa digosok atau disempurnakan basuhannya. Sehingga ada sebagian anggota tubuhnya yang tidak terbasahi oleh air, terutama bagian dalam telapak kaki dan ketua mata kaki. Nah, sampai selah-selah juga enggak tadi ya. Iya. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan bahwa dia pernah berkata, dalam sebuah perjalanan Rasul ini tertinggal oleh kami. Kemudian kami sedang berwudu, kemudian beliau berhasil menyusul kami ketika waktu sholat telah tiba. Sementara kami sedang berwudu. Kami mulai mengusap kaki-kaki kami, maka beliau menyerukan dengan suara keras, wailil aqabi minan nar maratain aw salasan. Kata Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, wail, celaka, celaka, lil aqabi minan nar, semoga masuk lembah wail, neraka jahanam, celaka sekali. Apa? Orang yang lalai mencuci tumitnya. Beliau mengucapkan 3 kali. Wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar, celaka dan masuk neraka wail. Siapa? Orang yang tidak membasuh butun, ini perut, telapak kaki, aqdam minan nar. Semoga masuk lembah wail, neraka jahanam, bagi orang yang lalai mencuci tumit dan bagian dalam telapak kaki, butun. Jadi kaki ada telapaknya itu ya. Nah, tolong dibasahkan. Ya, karena kadang-kadang kalau nggak dibasuh, makanya bikin tempat wudhu itu ada tempat duduknya, atau bisa berdiri namun terjaga dari percikan air kotornya. Harus. Intinya dimaksimalkan lah ya. Ayo dong berdonasi untuk membangun tempat ibadah tersebut ya. Nah, kalau di mana aja silakan. Atau kalau mau bersama kita juga silakan. Bisa lihat iklan donasi di Instagram itu ya. Masya Allah. Taib. Asbigil wudu wa khallil bainal asabi'. Asbigil wudu wa khallil bainal asabi'. Sempurnakanlah wudu dan bersihkan antara jari jemari. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan, dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, la tanhakunnal asabi' bit-tahur wa la tanhakunnaha an-nar. Kamu mau bersusah payah membersihkan jari jemari, atau kamu akan bersusah payah di neraka nantinya. Ancamannya berat. Tempat-tempat yang nggak kena air wudhu ancamannya berat. Ya, makanya tolonglah maksimalkan ya. Nabi ini berkata bukan main-main. Berharap sempurna wudhu kita, karena ibadah sempurna dengan wudhu tersebut. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir yang kita bahas di bab thaharah ini ya, yakni tidak mandi junub ketika mendapatkan junub setelah bermimpi. Nah, padahal wanita juga bermimpi, laki-laki juga bermimpi, walaupun banyakkan yang mendominasi mimpi ini laki-laki ya. Tapi perempuan juga junub, bukan tidak. Ya, dikatakan oleh penulis, ada sebagian wanita yang tidak tahu ketika dia mendapatkan air mani setelah bermimpi, bahwa dia wajib mandi junub. Akibatnya dia sholat. Karena nggak seperti lelaki yang mungkin banyak keluarnya. Kalau perempuannya dia junub, dia baca Quran, wudunya kemudian dia sholat, dia pegang mushaf, duduk di masjid, macam hal lah ya.
akhirnya banyak hal-hal yang mesti dia jauhi malah dia lakukan karena dia nggak paham. Bahkan sebagian ada yang tawaf mengelilingi Ka'bah karena dia nggak paham. Masya Allah. Ya. Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis ketika dia mengatakan Rasul pernah berkata, pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapatkan ada yang basah di celananya. Sementara ya, ia tidak ingat apakah ketika tidur bermimpi junub atau tidak. Beliau bersabda, hendaknya ia mandi junub. Beliau juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang ingat telah bermimpi junub, namun tidak mendapatkan ada yang basah di celananya ketika bangun. Maka ia diwajibkan mandi junub. Jadi kalau cuma sekedar mimpi, cuma nggak ngelihat, udah asan mandi. Ya, asan mandi. Ya kenapa? Karena hukum asalnya dia bermimpi. Ya, bahkan Rasul bersabda, apakah wanita yang mendapatkan hal itu juga harus mandi junub? Beliau bersabda iya, karena kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki. Artinya dia juga bisa junub, walaupun mungkin beda frekuensinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masya Allah. Dari Ummu Salamah diriwayatkan dia berkata, Ummu Sulaim pernah datang menemui Rasul, kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita harus mandi junub apabila mimpi basah? Beliau menjawab, ya, jika ia melihat air maninya sendiri. Masya Allah ya. Kita bicarakan fikih, ini penting sekali. Jangan main-main dalam hal ini. Masya Allah ya. Taib. Jamaah Allah muliakan, pemirsa dimanapun berada, silahkan bertanya yang bermanfaat insya Allah ya. Tadi saya lihat ini ada pertanyaan yang diulang-ulang nih. Yakni apa namanya? Bolehkah kita memilih suami yang kaya? Ya boleh. Ya tinggal tergantung niat. Kamu niat nikah sama yang kaya untuk apa? Tapi yang paling utama yang agamanya bagus. Kalau kaya agamanya nggak bagus kan yang bakal bawa kamu ke surga kan yang ngerti agama. Yang ngerti jalan ke surga. Kalau harta itu titipan, Allah bakal titipkan insya Allah. Rumah tangga yang banyak sedekah akan dibikin rumah tangga yang kaya insya Allah nantinya. Ya boleh. Asal yang utama agama. Allahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sperma laki-laki itu sebuah najis Ustaz? Lah, kalau cairannya bukan, ya, sehingga cukup dikerik, dibersihkan. Ya. Tapi ketika dia mengeluarkannya dia dibilang junub. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada Fahri Sungkar tanyain dia, yang kaya anak gimana Zat? Anda sih berharap Fahri nanya ini sampingnya istrinya nih, ya. Atau kita screenshot aja nih gak ya, masya Allah ya, masya Allah. Ya boleh ri, boleh insya Allah khairi, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maksudnya wanita yang melihat air maninya harus mandi junub gimana ya? Afwan Ustaz, Anda belum paham. Ya artinya dia melihat ada bekas cairan pada pakaian dalamnya karena dia bermimpi junub. Walaupun mungkin nggak sebanyak sperma laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh berwudu ketika sedang haid? Apakah mendapatkan pahala juga? Lah, tidak. Cukup membersihkan saja kalau haid ya, karena bersuci itu buat orang yang sudah selesai haidnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan atau mungkin dari MT Hurul In ya, walaupun menyaksikan kegiatan ini dari rumah masing-masing atau dari mana saja, ada mau ditanyakan silakan. Fadhali. Nah. Ustaz, bagaimana khasiat habatus sauda yang bentuknya kapsul? Ya sama aja namanya habatus sauda. Mau dimakan langsung bersama madu setelah disangrai, atau dimasukkan ke kapsul, atau diambil minyak yang namanya suainis, nggak masalah semuanya ya. Jangan sampai nggak mengkonsumsi habatus sauda ini ya. Sunnah Rasul loh buat mencegah virus. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau umroh udah 3 kali tanpa malam syah nggak Ustaz? Umrohnya sah, hajinya sah, cuma perjalanan dia bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waduh ini diulang lagi nih siapa? Firayu.
Sudah disampaikan Fira, semoga Allah kasih kamu suami yang tajir dengan agama yang baik insya Allah ya, Masya Allah. Baik. Kalau ibu hamil terus batuk suka keluar cairan sedikit atau seperti pipis itu gimana ya Ustaz? Itu bisa jadi najis, mazi atau mungkin air kencing ya. Coba dipastikan aja dulu. Itu bukan sperma, itu wajib wudhu, ya bukan wajib mandi. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Habis berhubungan intim sama istri, Anda mandi junub, tapi ada rasa khawatir mandi wajib. Anda nggak bersih, Ustaz. Gimana Ustaz? Itu waswas namanya. Kalau waswas dilawan harusnya ya. Al waswas minasyaitan. Makanya harus tahu nih cara mandi junub. Cara mandi junub itu yang pertama adalah berwudu sebelum mandi. Basuh semua bagian yang biasa dibasuh dalam wudu ya. Kemudian banjurkan air di bagian kanan, bagian kiri, tengah. Basuh dengan sabun, kemudian bilas kembali dengan bagian kanan, kiri, kemudian tengah, sehingga teratur basah semua bagian tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, suami Anya tanya, apakah ia berdosa tidak sholat di masjid dalam keadaan wabah ini? Ya tidak berdosa. Bahkan kalau sampai dia sholat di masjid di tempat yang memang rawan terkena virus ini, dia berdosa karena menularkan penyakit ke orang lain nantinya. Sudahlah, intinya menjauh dulu sementara ya. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau kita suka ngayal, diingetin tentang kemaksiatan, gimana baiknya Ustadz? Kalau ngeyel, ya orang yang suka ngeyel diingetin berbuat maksiat, ya ditekankan saja ketika menasihatinya sambil didoakan Allah yahdi. Wallahu a'lam. Taib. Khalas? Masya Allah. Ya Her, insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan jamaah sekalian. Kita akan tunggu lagi nanti live streamingnya baik via Al-Azifi channel maupun via Instagram usb.bawazir. Ya jangan lupa jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mengingatkan dan mengucapkan salam di antara kita. Jauhkan maksiat, dekatkan diri kita kepada Allah.